Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pertanyaan yang sering kali muncul dari sebuah perkembangan yang ada di Republik Islam Iran adalah masalah wilayatul faqih atau masalah wali faqih. Jadi memang sistem politik di Iran adalah sistem yang namanya wilayatul faqih. Wilayatul faqih itu artinya kepemimpinan seorang faqih. Pimpinan tertinggi di Iran dalam sistem politiknya adalah seorang ulama yang memenuhi syarat sebagai faqih. Faqih itu artinya ahli fikih yang sudah sampai pada tingkatan ijtihad, mujtahid. Orang yang benar-benar menguasai seluruh hukum Islam dengan kemampuan dia merujuk kepada dalil-dalilnya yang benar. Ya, untuk bisa menguasai dalil-dalil yang benar itu, artinya dia harus menguasai ilmu-ilmu alat dan ilmu-ilmu utamanya. Ilmu alat itu misalnya, ya nahwu, shorof, mantiq, filsafat, itu dianggap sebagai ilmu-ilmu alat. Ilmu intinya itu misalnya fiqih, usul fiqih, tafsir, hadis, rijal. Ya, ilmu-ilmu tradisional yang menjadi komponen yang sangat penting bagi seseorang yang ingin mencapai derajat mujtahid. Nah, orang yang sudah sampai pada derajat mujtahid ini disebut sebagai faqih. Nah, faqih ini tentu jumlahnya juga banyak. Ada yang sangat brilian, yang itu kemudian menjadi marja. Marja jumlahnya banyak di situ maksudnya ya dalam hitungan jari. Misalnya Said Ali Sistani itu marja, Syekh Wahid Khorasani itu marja, Syekh Ja'far Subhani itu marja misalnya, dan beberapa yang lain. Wali faqih adalah orang yang dia marja atau dia punya potensi besar untuk menjadi marja, tetapi dia bukan hanya ahli dalam bidang fikih, tetapi dia juga adalah manusia yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengelola sebuah negara, manusia yang punya kemampuan yang sangat tinggi dalam membaca politik, dalam membaca bagaimana perkembangan ke depan Islam dan Muslimin. Nah, sekarang yang menjadi wali faqih di Iran itu adalah Sayyid Mujtaba Hussaini Khamenei. Beliau adalah putranya almarhum Asy-Syahid Sayyid Ali Khamenei. Putra kedua, karena ada 4 putra Sayyid Ali Khamenei, yang keduanya adalah Sayyid Mujtaba. Kalau ada orang bertanya, kenapa bukannya anak Sayyid Ali Khamenei yang pertama menjadi wali faqih? Nah, disinilah letaknya jawabannya, bahwa Sayyid Mujtaba dari segi ilmu fiqih sudah sampai pada tingkat faqih, sama dengan abangnya, sama juga dengan ulama-ulama yang lain, tetapi beliau memiliki kelebihan dalam hal kemampuan membaca politik, kemampuan memanage negara, dan memang beliau sekian tahun mendampingi ayahnya dalam mengelola negara dan mengatur yang namanya kekuatan-kekuatan yang ada di Iran. Sayyid Mujtaba Khomeini usianya lebih kurang 57-58 tahun. Beliau lahir, kalau tahun Masihinya 1969. Kalau tahun Hijriyahnya lebih kurang usia 58 tahun. Seorang yang memang dikenal sebagai orang yang alim, sangat alim. Karena beliau adalah salah seorang ustadz dalam Bahthul Kharij. Jadi di Hauzah itu, Hauzah ilmiah yang merupakan pusat studi ilmu-ilmu tradisional Islam yang ada di dunia Syiah. Beliau adalah seorang ustadz dalam hal mendidik murid-murid menjadi mujtahid. Itu namanya Bahthul Kharij. Maksudnya membahas hal-hal fikih yang sangat dalam, mengajarkan murid-muridnya bagaimana Anda bisa berijtihad dengan benar sesuai dengan kaedah usul fikih, sesuai dengan kaedah fikih, sesuai dengan kaedah-kaedah yang memang dibutuhkan oleh seorang faqih. Jadi level Bahthul Kharij itu
adalah level tertinggi dari sebuah studi fikih di hauzah ilmiah. Bukan hanya beliau guru atau ustadz Bahthul Kharij, tetapi beliau juga adalah seorang ustadz dalam ilmu-ilmu yang lain. Misalnya ilmu akhlak, ilmu irfan, misalnya ilmu rijal, ya, dan sebagainya. Alhasil beliau adalah seorang alim dan itu tidak diingkari oleh siapapun. Hampir 20 tahun beliau guru atau Ustadz Bahthul Kharij. Ketika beliau mengajar, mengikut informasi yang saya dapatkan dari berbagai media dan juga wawancara-wawancara dengan anak-anak, dengan orang-orang yang belajar, pelajar-pelajar beliau, itu ketika beliau mengajar, itu yang hadir di kelas beliau itu minimal 700 orang sampai 1.400 orang setiap kali mengajar. Biasanya pelajarannya itu di masjid besar atau di aula besar, dan pelajar-pelajar yang sudah cukup tinggi sebetulnya mereka, tapi ingin mendapatkan perspektif baru dari sang guru ini, yang hadir itu sampai 700, minimal katanya sampai 1.400 pelajar. Dan pelajar itu bukan berarti mahasiswa biasa, ya. Mereka adalah orang-orang yang juga sudah sampai pada titik yang cukup tinggi dalam hal kemampuan ilmu Islamnya, gitu. Orang-orang yang memang mau mencapai mujtahid. Nah, dari segi ilmu tidak satu pun mengingkari kemampuannya. Dan yang sangat menarik juga, beliau itu seorang yang sangat tawadhu, sangat rendah hati. Dia terbiasa hidup dalam sebuah keluarga yang sangat rendah hati, sangat tawadhu. Kalau ayahnya almarhum Sayyid Ali Khamenei Asy-Syahid hidup dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh tawadhu. Baju yang dia pakai saja kadang-kadang bajunya itu sudah usang sekali, tapi tetap saja beliau pakai. Sandal yang beliau pakai juga kadang-kadang sangat usang sekali, tapi masih bisa dipakai, tetap beliau pakai. Nah, anaknya Sayyid Mujtaba ini benar-benar mengikuti jejak langkah sang ayah. Pakaiannya sangat sederhana, bahkan rumah pun dia tidak punya rumah. Dia sampai sekarang masih sewa rumah, kontrak rumah. Kenapa? Karena dia bilang, ya saya tolabah, saya seorang pelajar agama yang tidak punya income dari dagang atau dari bisnis, ya. Jadi uang yang saya dapatkan dari Baitul Mal cukup untuk makan minum dan sedikit untuk sewa rumah. Dan dia hidup seperti itu. Itulah kehidupan para marja yang hebat-hebat. Misalnya Imam Khomeini rahmatullahi alaih. Beliau juga sampai akhir hayatnya di Teheran itu hidup di sebuah rumah sewa. Kalau Anda ke Teheran, Anda sampai sekarang bisa pergi ke rumahnya Imam Khomeini yang sekarang dijadikan sebagai museum. Saya kalau ke Teheran, saya selalu menyempatkan diri pergi ke rumahnya Imam Khomeini, melihat bagaimana rumahnya yang kecil, tempat di sana ketika beliau menerima bahkan pemimpin-pemimpin dunia. Ada foto-fotonya Yasir Arafat ke rumahnya misalnya. Waktu itu Perdana Menteri Pakistan dan sebagainya, ya. Rumahnya sangat sederhana. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini hidupnya zuhud. Zuhud itu artinya bukan dia tidak punya dunia. Kalau dia mau dunia, dia bisa dapatkan. Tapi dunia tidak memiliki hatinya. Dia sendiri tidak terpaut cinta pada dunia. Istilah Imam Ali, talaqtuki thalathan. Imam Ali alaihissalam ketika berbicara tentang dunia, dia bilang, aku sudah talak engkau dengan talak 3. Ghurri ghairi, kalau ingin tipu-tipulah orang lain, tapi aku tidak. Wali faqih, dalam tradisi Ahlul Bait, mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha hidup sebagaimana hidupnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sebagaimana hidupnya para imam-imam Ahlul Bait alaihissalam. Sayyid Mujtaba seperti itu. Beliau ketika dibom oleh Amerika dan Israel, rumah ayahnya Sayyid Ali Khamenei ketika dibom yang mengakibatkan beliau syahid, rumah beliau ini bersebelahan dengan rumah ayahnya. Kebetulan saja beliau ini ketika dibom, beliau baru saja keluar dari rumah ayahnya. Beliau bercerita, ketika ayah saya dibom, itu beliau sedang baca Al-Quran.
kebiasaan pagi-pagi, apalagi di bulan suci Ramadan. Pada waktu itu sekitar jam 8, jam 9 pagi. Dia bilang, ayahku sedang membaca Al-Quran. Kebetulan istri beliau, menantunya Sayyid Ali Khamenei berarti, berada di rumah itu. Cucu beliau, anak beliau, putri beliau yang paling kecil, cucunya Sayyid Ali Khamenei bersama ibunya ada di sebelah kakeknya, yang juga gugur bersama sang kakek yang bernama Sayyid Ali Khamenei ini. Beliau bilang, saya bisa jadi pada waktu itu sedang membaca Al-Quran sama-sama, tapi dia bilang saya pada waktu itu setengah jam sebelumnya atau beberapa menit sebelumnya saya keluar ke rumahnya karena ada urusan, tiba-tiba dibom. Dan dia selamat, walaupun katanya kakinya terluka, tidak sampai patah, tetapi beliau selamat. Ayahnya selamat. Beliau bercerita, ketika ayahnya Sayyid Ali Khamenei ini dibom, rumahnya hancur, dan dia ditimpa oleh konstruksi, oleh baja bangunan yang ada di rumah. Dan ketika diangkat semuanya itu puing-puingnya, beliau bilang, aku menyaksikan ayahku, katanya, dengan wajah yang demikian bercahaya. Dia saksikan tangannya, tangan kirinya itu sedang mengepal, tangan kanannya memang lumpuh. Jadi telapak tangan kanan Sayyid Ali Khamenei itu tidak bisa ditutup, selalunya terbuka begitu karena lumpuh karena teror orang-orang munafikin di awal revolusi tahun 1980. Sampai kemudian lumpuh tangan kanannya. Tangan kirinya normal, dia menulis dengan tangan kiri karena itulah yang bisa dia pakai. Nah, kondisinya ketika dia syahid itu ditemukan setelah puing-puing diangkut itu, tangan kirinya menggenggam, seakan-akan dia tetap berkata, berpegang, kuatlah, teguhlah kamu dengan prinsipmu, dengan agamamu, berjuang untuk negeri ini, untuk menyelamatkan bangsa ini. Dibilang kelihatan betul dia tegar gitu. Dan Sayyid Ali Khamenei adalah inspirator yang paling besar bagi Sayyid Mujtaba Khamenei, rahbar atau wali faqih pelanjut daripada Sayyid Ali Khamenei. Menarik, beliau ini ketika diangkat menjadi wali faqih, beliau sendiri berkata dalam pernyataannya, dalam pernyataan pertama beliau yang disebarkan beberapa hari yang lalu, beliau mengatakan, saya tahu dari media bahwa saya diangkat menjadi wali faqih. Artinya, tidak ada sebuah perencanaan dari awal bahwa yang akan menggantikan sang ayah itu adalah anaknya yang bernama Sayyid Mujtaba ini. Sebagian berspekulasi, Amerika pernah berspekulasi bahwa Sayyid Mujtaba adalah orang terkuat setelah sang ayah yang akan menjadi wali faqih. Saya pernah membaca itu kira-kira 1 tahun yang lalu. Jadi Badan Intelijen Amerika berkesimpulan bahwa orang yang paling kuat, kandidat supreme leader atau wali faqih atau rahbar setelah Ali Khamenei yang syahid adalah anaknya, Sayyid Mujtaba. Tetapi di Iran tidak pernah dianggap. Kenapa? Karena ada sebuah prosedur yang baku, sistem yang sudah betul-betul terjadi, yang sudah disepakati bahwa wali faqih itu adalah hak prerogatif sepenuhnya di bawah namanya sebuah dewan Majlisi Khubrigan. Majlisi Khubrigan itu artinya dewan para ahli yang akan menentukan siapa orang yang paling layak menjadi wali faqih, yang terdiri dari 80 lebih para ulama-ulama yang agung, para mujtahid, para fuqaha, orang-orang yang ahli hukum internasional, dan beberapa pakar-pakar yang lain. Mereka lah yang akan menentukan sesuai dengan kriteria yang sudah dituliskan di dalam konstitusi, siapa orang yang paling berhak untuk menjadi wali faqih. Nah, mereka ini yang rapat, walaupun dalam kondisi yang sangat kritis, yang tidak mungkin mereka bisa kumpul bersama menentukan siapa itu wali faqih. Tapi alhamdulillah kemudian keluarlah sebuah kesepakatan bahwa yang terpilih sebagai wali faqih adalah Sayyid Mujtaba Khamenei. Intermezzo sedikit, sebelum terpilihnya beliau sebagai wali faqih, kantor Majelis Khubrigan yang
ada di Teheran, yang ada di Qom, itu dibom oleh Israel atau oleh Amerika, karena mereka menduga bahwa para ulama yang agung ini sedang sibuk rapat ingin memilih waliul faqih. Tapi ternyata para ulama tersebut tidak berada di kantor Majelis Khobrigon yang ada di Qom tersebut. Nah, kembali lagi, Said Mujtaba mengatakan bahwa saya tahu bahwa saya dipilih sebagai wali faqih itu lewat media, lewat pengumuman yang ada di TV. Artinya memang tidak ada sebuah perencanaan dari awal atau sudah diatur bahwa anaknya Ali Khamenei akan menjadi rahbar berikutnya, sama seperti sistem monarki kerajaan di mana sang anak adalah yang akan melanjutkan. Nggak begitu. Jadi memang waliul faqih itu dipilih berdasarkan kualitas manusia tersebut. Nah, Said Mujtaba memenuhi semua kriteria itu. Satu, dia adalah alim. Dari sisi ini sudah lolos dia. Yang kedua, dia adalah manusia yang sangat visioner, orang yang memang belajar banyak dari ayahnya tentang politik, dan memang orang yang di lapangan. Beliau yang membantu ayahnya di dalam mengatur negeri Iran tersebut. Yang ketiga, selain daripada dia adalah seorang yang visioner, beliau adalah seorang mujahid sejak awal, orang yang berada di lapangan. Usia remaja, belum 17 tahun, ketika terjadi perang Iran dan Irak, ketika Saddam Hussein melancarkan peperangan kepada Iran tahun 1980, beliau pergi ke medan perang sebagai anak presiden pada waktu itu. Waktu itu Said Ali Khamenei presiden, dia sebagai anak presiden, dia pergi ke medan perang dan pergi ke front line-nya, ikut berjuang bersama anak-anak muda Iran pada waktu itu. Dikisahkan Said Ali Khamenei berpesan kepada jenderal atau komando lapangan. Dibilang, saya tidak takut anak saya syahid dalam medan perang itu. Artinya kalau anakku Mujtaba ini syahid di medan perang, alhamdulillah dia sama seperti anak-anak muda yang lain. Tetapi saya khawatir kalau Said Mujtaba ini kemudian ditawan. Sebab apabila dia ditawan, maka Saddam Hussein punya daya tawar yang sangat tinggi. Sebab ini adalah anaknya presiden. Artinya memang ayah dan anak ini seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah takut bahwa akhir hayat adalah syahid di jalan Allah, dan memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jiwa mereka. Nah, Said Mujtaba Khamenei ini tumbuh sebagai anak muda yang memang terdidik dan terlatih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak kemudian luntur dalam hidupnya. Jadi dia berteman akrab misalnya dengan dengan Asy-Syahid Qasim Sulaimani, dia berteman akrab dengan Said Hasan Nasrullah, dia berteman akrab dengan pimpinan-pimpinan IRGC, disebut dengan Pasdaran, anak-anak muda yang memimpin Korps Revolusi. Itu anak-anak muda yang terdiri dari para saintis, terdiri dari jenderal, terdiri dari seniman, terdiri dari pelajar-pelajar agama. Jadi ada sebuah unit di Iran yang namanya IRGC itu, yang sangat ditakuti oleh Amerika dan Eropa. Bahkan sebelum perang 1 bulan, Eropa itu parlemen Eropa, Uni Eropa itu mengecap Pasdaran ini atau IRGC ini sebagai sebuah milisia teroris. Kenapa? Karena sangat kuat. Bahkan kalau kita lihat sekarang perang antara Iran dengan Israel, Amerika sekarang ini, kekuatan Iran itu dominannya dilakukan oleh yang namanya IRGC atau Pasdaran ini.
Nah, Said Mujtaba adalah orang yang sangat dekat dengan unit-unit ini, sehingga dikatakan bahwa beliaulah yang sangat mewarnai unit Pasdaran tersebut. Nah, Said Mujtaba ketika dia terpilih menjadi rahbar, menjadi wali faqih yang baru, itu sangat menggemparkan Amerika dan Eropa. Amerika sendiri berkata, ini orang-orang kanannya Donald Trump berkata, kan karena misi Donald Trump ketika itu yang dia umumkan apa? Dia mengatakan change regime. Jadi dia akan merubah pemerintahan. Rezim Islamic Republic ini akan dia runtuhkan dan akan dia bawa rezim baru yang akan menjadi bonekanya. Memang dia sudah siapkan anaknya Reza Pahlavi yang ada di Amerika untuk kembali lalu kemudian menggantikan Said Ali Khamenei yang mereka teror. Jadi memang Donald Trump itu punya apa namanya kata-kata yang dia sebut change regime atau regime change. Jadi harus kita rubah ini pemerintahannya. Lalu ketika dia bunuh Said Ali Khamenei, lalu kemudian yang muncul adalah Said Mujtaba Khamenei, maka diplesetkan oleh orang-orang Trump sendiri. Benar katanya, si Trump melakukan regime change, tapi dari Said Ali Khamenei ke Said Mujtaba Khamenei yang lebih radikal daripada ayahnya. Begitu kata orang. Nah, sejauh mana Said Mujtaba ini bisa memimpin sebuah negeri yang sangat besar dan secara historis juga punya peradaban yang sangat panjang, orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang radikal, orang-orang yang dalam masa yang sama juga sangat toleran, orang-orang yang punya harga diri. Sejauh mana Said Mujtaba ini bisa memimpin negeri ini, tentu sejarah yang akan membuktikan. Tetapi melihat kemampuan beliau dan juga persatuan bangsa ini, maka saya sendiri berpendapat bahwa beliau akan mampu membangun Iran sebagaimana sang ayah almarhum yang sudah memajukan Iran selama 37 tahun. Jadi sang ayah menjadi rahbar atau wali faqih selama 37 tahun dan sudah memajukan Iran dari yang tadinya sangat tertinggal secara teknologi, secara sains, menjadi sebuah negara yang sangat maju secara sains dan teknologi. Nah, anaknya Said Mujtaba ini sepertinya memiliki kemampuan yang sama, kalau tidak lebih dari sang ayah. Dia tetap menjadikan revolusi Islam sebagai prinsipnya, dan itulah yang menggerakkan negeri ini. Dan di awal pidatonya dia mengatakan bahwa mulai sekarang nego kita dengan Barat dan Amerika tentang nuklir dihentikan. Saya menduga bahwa tidak lama lagi Iran akan memiliki bom nuklir, bukan untuk menghancurkan, tetapi memang memiliki bom nuklir sekarang ini adalah sebuah daya tawar yang sangat tinggi di hadapan penguasa-penguasa yang zalim sebagaimana Donald Trump dan Netanyahu. Buktinya apa? Buktinya lihat aja Korea Utara. Kenapa Amerika tidak berani menyerang Korea Utara? Kenapa Amerika tidak berani bahkan berkata-kata buruk kepada Korea Utara? Sebab Korea Utara punya bom nuklir. Ketika dia punya bom nuklir, maka dia punya daya tawar. Nah, Iran apabila punya bom nuklir, maka selesai sudah. Artinya daya tawar Iran sangat tinggi, sehingga tidak ada lagi yang berani Amerika atau Israel mengancam-ngancam Iran sebagaimana yang mereka lakukan sepanjang tahun-tahun terakhir ini.
Ya, kita berharap semoga Sayyid Mujtaba Khomeini ini bisa melanjutkan misi mulia ayahnya dan misi mulia Al-Imam Al-Khomeini rahmatullahi alaih. Indonesia bagaimana dengan Sayyid Mujtaba Khomeini? Ya, saya melihat bahwa Indonesia adalah negeri sahabat bagi Iran. Siapapun pemimpin Indonesia bisa menjadi sahabat yang sangat baik dengan Iran. Memang Iran letaknya jauh di sana. Ya, jarak antara kita dengan Iran dipisahkan lebih kurang hampir 10.000 kilometer. Pesawat untuk sampai ke sana juga harus melewati berbagai negara. Tetapi Iran adalah sebuah bangsa yang besar, Muslim yang taat, Muslim yang sangat toleran, Muslim yang bisa bergaul dengan siapa saja, Muslim yang sangat ramah. Laporan-laporan dari para turis kita yang ke Iran bisa menjadi sebuah bukti bagi kita betapa sesungguhnya rakyat-rakyat Iran itu adalah rakyat yang sangat ramah, ingin berkomunikasi dengan siapa saja, dan ingin berbagi kebaikan-kebaikannya dengan siapa saja. Indonesia bisa belajar banyak dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu terutama teknologi nano dan sebagainya dari Iran. Semoga Sayyid Mujtaba bisa bekerja dengan baik dan membanggakan Islam wal Muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.